Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abid Buzano dengan NIM 241430046 dari TMK 2B. Pertama, pengertian pesawat angkat dan angkut. Pesawat angkat dan angkut itu peralatan mekanis yang digunakan untuk mengangkat, menurunkan, memindahkan, dan mengangkut material atau beban dari satu tempat ke tempat lain, baik secara vertikal, horizontal, maupun kombinasi keduanya dalam suatu sistem material handling, dengan tujuan meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi tenaga manual, serta menjamin keselamatan dan produktivitas dalam kegiatan industri. Selanjutnya, pengertian forklift. Forklift itu salah satu jenis pesawat angkat dan angkut berupa kendaraan industri yang dilengkapi dengan garpu atau fork di bagian depan yang bisa dinaikkan diturunkan menggunakan sistem hidrolik yang berfungsi untuk mengangkat, memindahkan, menurunkan, serta menyusun material atau barang dalam jarak pendek secara efisien dan aman, terutama di area seperti gudang, pabrik, pelabuhan, dan pusat distribusi. Selanjutnya, komponen pada forklift itu ada fork, carriage, mast, overhead, guard, dan counterweight. Selanjutnya, eh, fungsi komponen dari fork pada forklift. Itu sebagai komponen utama yang digunakan untuk menopang, mengangkat, memindahkan, dan menurunkan beban. Biasanya itu dalam bentuk palet atau barang lainnya. Sehingga memungkinkan proses penanganan material ini dilakukan secara stabil, aman, dan efisien selama operasi berlangsung. Yang kedua yaitu carriage. Carriage itu sebagai dudukan atau rangka tempat terpasangnya fork yang berfungsi untuk menahan, mengatur posisi, serta menyalurkan gaya angkat dari sistem hidrolik ke garpu, sehingga beban dapat diangkat, diturunkan, dan distabilkan dengan aman selama proses pemindahan material. Selanjutnya, mesh. Mesh di forklift itu sebagai rangka vertikal utama yang berperan untuk menaikkan dan menurunkan fork melalui mekanisme hidrolik dan rantai, sekaligus menjaga kestabilan serta arah gerak beban selama proses pengangkatan dan penurunan agar tetap aman dan terkontrol. Selanjutnya, overhead guard. Overhead guard ini sebagai pelindung operator dari resiko tertimpa material atau beban yang jatuh dari atas saat proses pengangkatan dan pemindahan beban, sehingga meningkatkan keselamatan kerja selama pengoperasian forklift. Selanjutnya, counterweight. Counterweight di forklift ini sebagai pemberat penyeimbang di bagian belakang untuk mengimbangi beban yang diangkat di bagian depan sehingga menjaga kestabilan forklift, mencegah terjadinya tipping atau terbalik ke depan, dan memastikan operasi pengangkatan berlangsung dengan aman. Selanjutnya, load capacity. Load capacity itu batas maksimum beban yang bisa diangkut forklift secara aman sesuai dengan kondisi standar. Dengan kapasitas itu biasanya 2000 kilogram. Kalau misalnya melebihi kapasitas tersebut, maka itu bisa menyebabkan forklift tidak stabil dan beresiko terbalik. Selanjutnya load center. Load center itu jarak titik pusat gravitasi beban dari bagian depan fork yang umumnya itu 500 mm. Kalau jarak ini bertambah, misalnya 600 mm, maka kapasitas angkat efektif forklift ini bisa menurun dan meningkatkan risiko tipping atau terbalik. Selanjutnya, tujuan utama dari K3 forklift itu untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mengurangi atau mencegah kecelakaan kerja, menjaga peralatan dan aset perusahaan agar tidak rusak, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, menjamin kelangsungan proses operasional perusahaan, memenuhi peraturan dan standar keselamatan kerja yang berlaku. Selanjutnya, bahaya utama yang biasanya terjadi pada forklift itu tipping atau forklift terbalik.
terjadi akibat bebannya itu biasanya berlebih, distribusi beban tidak seimbang, atau manuvernya terlalu cepat, sehingga forkliftnya itu kehilangan kestabilan. Yang kedua, tabrakan atau collision. Itu biasanya terjadi karena kurangnya perhatian operator, visibilitasnya terbatas, atau kondisi area kerja yang padat, sehingga forklift itu menabrak pekerja atau objek lainnya. Yang ketiga, beban jatuh. Ini biasanya disebabkan oleh penempatan barang yang tidak stabil atau teknik pengangkatannya salah, sehingga materialnya itu terlepas dari fork. Yang keempat, terjepit atau crushing. Ini biasanya terjadi di bagian tubuh operator atau pekerja lain terhimpit antara forklift dengan benda lain. Biasanya ini akibat kurangnya kewaspadaan. Selanjutnya, kehilangan visibilitas. Ini biasanya terjadi saat beban terlalu besar, sehingga menutupi pandangan operator dan meningkatkan risiko kesalahan arah dan kecelakaan. Berikut APD wajib saat mengoperasikan forklift. Yang pertama itu helm keselamatan, safety helmet, kacamata keselamatan, rompi reflektif, sarung tangan kerja, dan sepatu keselamatan atau safety shoes. Selanjutnya, pengoperasian forklift. Sebelum pengoperasian forklift ini, alangkah lebih baiknya itu melakukan pemeriksaan awal atau pre-operation check seperti mengecek kondisi rem, ban, fork, mesh, dan sistem hidroliknya. Selanjutnya memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan pada forklift. Selanjutnya mengecek bahan bakar dan baterainya. Selanjutnya memastikan area kerja aman dan bebas dari hambatan. Yang kedua, saat pengoperasiannya itu menyalakan forklift sesuai prosedur standar. Selanjutnya mengangkat beban sesuai kapasitas. Selanjutnya menjaga keseimbangan dan stabilitas beban. Selanjutnya mengoperasikan dengan kecepatan rendah dan stabil. Selanjutnya menggunakan klakson saat di tikungan atau area terbatas. Selanjutnya menjaga jarak aman dengan pekerja dan objek lain. Selanjutnya mengemudi mundur jika pandangan terhalang beban. Yang ketiga, saat mengangkat dan memindahkan beban, masukkan forklift secara sempurna ke bawah beban. Terus mengangkat beban secara perlahan dan stabil. Selanjutnya menjaga posisi beban tetap rendah saat berjalan. Selanjutnya tidak melakukan belokan tajam saat membawa beban. Selanjutnya setelah pengoperasian, turunkan fork hingga menyentuh lantai. Selanjutnya mematikan mesin sesuai prosedur. Selanjutnya memarkir forklift di area yang telah ditentukan. Selanjutnya mengaktifkan rem parkir. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.